Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto beserta Ibu Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah melakukan kunjungan di Polres Gunung Mas, disambut dengan hangat oleh Kapolres Gunung Mas AKBP Theodorus Priyo Santosa, SIK. Kehadiran Kapolda Kalimantan Tengah di Polres Gunung Mas menjadi momentum istimewa bagi anggota Polres Gunung Mas. Selanjutnya, Kapolda Kalteng mengikuti rangkaian tradisi adat potong pantan dipimpin langsung oleh tokoh adat setempat dengan khidmat dan penuh makna. Setelah itu, kedatangan Kapolda Kalteng beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah juga mendapatkan pengalungan bunga dari Polisi Cilik TK Kemala Bayangkari Polres Gunung Mas, dilanjutkan dengan jajar kehormatan dari Satuan Sabara yang dipimpin oleh Aibtu Heseron. Kedatangan Kapolda Kalimantan Tengah di Polres Gunung Mas disambut dengan penuh kehormatan oleh Forkopimda Kabupaten Gunung Mas. Agenda kunjungan Kapolda Kalteng kali ini meresmikan dua fasilitas di Polres Gunung Mas, yaitu Gedung SPKT dan Asrama Dinas. Gedung ini dibangun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas, serta memperkuat hubungan positif antara kepolisian dan warga. Dengan peresmian kedua fasilitas tersebut, Kapolda berharap bahwa ini akan menjadi langkah awal dalam memperkuat infrastruktur dan pelayanan kepolisian di Polres Gunung Mas. Kapolda Kalteng juga berkesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Forkopimda Kabupaten Gunung Mas, menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, saya bermohon izin Pak Kapolres dengan izinnya dengan kelengkapan anggota Polres di Gunung Mas untuk bisa bersama dengan Bapak sekalian untuk menciptakan Gunung Mas aman dan nyaman melalui pekerjaan-pekerjaan yang namanya penyelesaian konflik sosial. Kapolda juga memberikan tali asih kepada warakauri, purnawirawan, dan penyandang disabilitas sebagai wujud kepedulian dan dukungan terhadap mereka. Kapolda juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Di waktu yang bersamaan juga, Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah berkesempatan bertatap muka langsung bersama Bayangkari Polres Gunung Mas. Kehadiran Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah juga memberikan inspirasi dan semangat baru bagi para Bayangkari Polres Gunung Mas dalam menjalankan peran mereka sebagai pendamping yang setia dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Setelah melakukan tatap muka dengan Bayangkari Cabang Gunung Mas, Ibu Ketua Bayangkari melanjutkan agendanya dengan meninjau rumah pojok baca Kemala Bayangkari dan mengunjungi UMKM yang ada di Polres Gunung Mas. Tak hanya itu, Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah juga turut serta dalam kegiatan pemanenan sayur mayur hidroponik yang dikelola oleh Bayangkari Cabang Gunung Mas dengan penuh semangat dan antusiasme. Sementara itu, Kapolda Kalteng melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan meninjau kesiapan logistik pemilu 2024 di Kabupaten Gunung Mas. Kapolda juga menggunakan kesempatan ini untuk memberikan arahan dan dorongan kepada seluruh tim terkait, menekankan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan keamanan selama seluruh proses pemilu. Dia menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemilu dan bahwa kepolisian siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemilu. Pada hari berikutnya, Kapolda Kalimantan Tengah bersama Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Polresta Palangkaraya. Kunjungan Kapolda Kalimantan Tengah di Polresta Palangkaraya menjadi momen istimewa yang diawali dengan sambutan hangat dari Kapolresta, Kombes Pol Budi Santosa, SIK, MH. Tak hanya itu, Kapolda disambut dengan tradisi adat potong pantan yang turut dilaksanakan sebagai bagian dari penyambutan. Prosesi ini menggambarkan kebudayaan lokal sebagai penghormatan kepada tamu istimewa yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Kapolda dan Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah juga disambut dengan tarian adat sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan kerja di Polresta Palangkaraya.
Selanjutnya, Kapolda menerima jajar kehormatan dari Satuan Sabara Polresta Palangkaraya dan disambut dengan hangat oleh Forkopimda Kota Palangkaraya. Para pejabat tinggi dari berbagai instansi dan tokoh masyarakat turut menyambut Kapolda beserta rombongan sebagai bentuk sinergitas antara kepolisian dan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat setempat. Kapolda Kalteng juga berkesempatan untuk bertatap muka secara langsung untuk memperkuat hubungan antara Kapolda, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat yang hadir. Semangat sinergi yang dihasilkan dari kunjungan ini diharapkan dapat terus berlanjut dalam kerjasama lintas sektoral, guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Palangkaraya. Kita kalau di ruang lingkungan hampir bisa dipastikan tidak ada yang tidak menggunakan gadget. Hampir bisa dipastikan tidak ada di ruangan ini yang tidak menggunakan gadget, minimal satu. Berkaitan dengan situasi pemilu, dengan situasi kamtipas yang harus kita sama ciptakan dengan baik dan benar itu, saya minta kerjasamanya kepada Ibu, Bapak sekalian untuk bisa menekan yang namanya post-truth dan hoax. Post-truth itu era di mana kebohongan menjadi seolah-olah kebenaran. Kapolda dan Ketua Bayangkari Kalteng turut memberikan bantuan sosial serta alat kesehatan kepada warga yang membutuhkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kapolda tidak hanya berperan dalam memelihara keamanan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Setelah bertatap muka dengan Forkopimda, Kapolda beserta Ketua Bayangkari Kalteng melanjutkan agenda kunjungan ke TK Kemala Bayangkari Polresta Palangkaraya. Begitu memasuki sekolah tersebut, mereka disambut dengan penuh semangat oleh anak-anak TK yang tampil memukau dengan tarian mereka dan penampilan drum band dari para siswa turut menambah kesan meriah dan penuh semangat. Kapolda bersama Forkopimda juga meresmikan gedung TMC Satlantas dan gedung Satreskrim. Dengan adanya fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas kepolisian dapat lebih mudah dan cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat, pembangunan gedung juga sebagai langkah progresif untuk mendukung transparansi dan efektivitas dalam menyampaikan informasi ke publik. Di waktu yang sama, Kapolda Kalteng bersama Forkopimda melaksanakan pemusnahan barang bukti knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Pemusnahan barang bukti knalpot ini oleh Kapolda menunjukkan komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas di Kota Palangkaraya. Kapolda juga berkesempatan untuk bertatap muka serta memberi arahan kepada anggota Polresta Palangkaraya. Dalam hal ini, Kapolda memberikan apresiasi atas kinerja positif yang telah ditunjukkan oleh anggota, memotivasi mereka untuk terus berkomitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum mereka. Saya minta tunjukkan kerja yang baik dengan bersyukur, dan saya bilang di awal, maka kita harus bersyukur kepada diri kita sendiri. Kita harus melaksanakan itu sehingga bisa ada kemanfaatan buat masyarakat. Kalau kita tidak ada kemanfaatan buat masyarakat di sekitar, maka tugas pokok fungsi kepolisian tidak berjalan dengan maksimal. Kita hanya tahu dan menghafal, tapi tidak bisa termanfaatkan. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk mendengarkan masukan dan aspirasi dari anggota Polresta Palangkaraya. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahannya merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan bersama. Semoga pertemuan tersebut dapat memperkuat motivasi dan semangat kerja anggota Polres, serta membawa dampak positif dalam pelaksanaan tugas kepolisian.